Ya, Mirsa, setelah ramai bos rental yang tewas usai dituduh maling di Karawang, Jawa Barat, seorang remaja ini juga menyergang nyawa setelah dipukuli usai dituduh maling motor. Seorang remaja di Karawang, Jawa Barat, tewas usai dipukuli sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab. Ia dipukuli usai dituduh mencuri sepeda motor warga. Ironisnya, salah satu pihak yang menganiaya korban adalah oknum aparat desa. Usai dipukuli, warga membawa korban ke Polsek Rengas Dengklok dan selang beberapa hari, korban dibawa ke rumah sakit dengan keadaan kritis. Tak lama korban meninggal dunia dan jenazahnya diserahkan ke pihak keluarga. Yang menjadi perhatian adalah saat diperiksa, korban dinyatakan tidak melakukan pencurian sebagaimana yang dituduhkan. Anaknya itu dituduh melakukan pencurian dan kemudian akhirnya keluarganya datang ke polsek, di polsek yang mana orang polsek menyampaikan bahwa tidak terbukti adanya dugaan tindak pidana atau pencurian di wilayah Duku Karya. Klien kami itu disiksa itu dimulai diteriakin maling oleh salah satu aparat desa. Dalam faktanya jelas bahwa korban itu dalam kondisi kritis di polsek itu. Seharusnya pihak kepolisian itu membawa korban yang dituduh melakukan pencurian itu dibawa ke rumah sakit, bukannya dipaksa untuk membuat perdamaian sehingga perkara ini seakan-akan tidak ada. Beberapa selang kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia karena beberapa luka di kepala dan di beberapa tubuh yang lainnya. Yang paling parah itu yang mengikat itu adalah salah satu aparat desa, dan yang jelas Kapolsek harus bertanggung jawab, kepala desa harus bertanggung jawab, dan orang yang melakukan tindak pidana penyiksaan terhadap klien kami sehingga menghilangnya nyawanya harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada satu orang pun lolos. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita telah terhubung dengan pengacara keluarga korban, Rivaldo Sanova. Selamat siang Pak Rivaldo, hingga saat ini apakah sudah ada pengusutan terkait dengan tewasnya korban dan kira-kira siapa saja saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, selamat siang Pak. Untuk saat ini dari pihak kepolisian masih dalam tahap penunjukan penyidik Jadi dari saat kejadian kami sudah melaporkan pada sekitar tanggal minggu lalu sekitar tanggal 9 kita sudah melaporkan ke Polres Karawang terkait kasus yang dialami oleh klien kami. Ya, untuk dari pihak kepolisian masih dalam tahap penyelidikan. Sampai saat ini kita masih belum mendapat info selanjutnya terkait perkembangan kasus dari klien kami. Intinya kami saat ini masih mendorong pihak kepolisian untuk segera mengungkap para pelaku yang diduga melakukan penyiksaan ataupun penganiayaan terhadap klien kami. Begitu Pak. Baik, siapa saja yang dilaporkan oleh pihak keluarga kepada pihak kepolisian? Dan apakah juga pihak kepolisian ini diprotes oleh pihak keluarga dan juga masuk ke dalam tuntutan, karena informasi yang kami dapatkan bahwa ternyata setelah dipukuli oleh warga, si korban ini tidak langsung dibawa ke rumah sakit tapi diminta untuk membuat surat perdamaian terlebih dahulu sehingga telat untuk mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Apakah pihak kepolisian juga dilaporkan dalam hal ini? Ya, untuk saat ini kami masih menggunakan asas praduga tak bersalah Pak, yang pada dasarnya kita masih melakukan pencarian sebelum penetapan tersangka dari pihak kepolisian. Namun ada beberapa oknum ataupun orang-orang yang mungkin patut diduga dalam hal ini pelaku dalam penganiayaan ataupun penyiksaan tersebut, yaitu oknum aparat desa, dan juga mungkin tuntutan kami itu Kapolres Karawang, dalam hal ini pimpinan tertinggi dari Kapolri, perpanjangan dari Kapolri untuk menindak tegas Kapolsek Rengas Dengklok dalam hal penindakan hukum
di wilayah Rengas Dengklok, karena ini merupakan pelanggaran prosedural juga dari pihak kepolisian terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia, yang mana asas praduga tak bersalah ini tidak digunakan oleh pihak kepolisian. Lalu dalam hal laporan informasi yang didapat dari warga tidak langsung menjadi laporan polisi, yang mana seharusnya laporan informasi yang diduga klien kami itu pelaku pencurian, seharusnya polisi langsung memproses laporan informasi tersebut langsung menjadi laporan polisi. Baik. Lalu yang kedua itu prosedur terkait penahanan, bahwa klien kami itu sudah tidak terbukti salah, namun yang lebih parahnya lagi dan lebih menyayangkannya lagi kepada pihak kepolisian atau dalam hal ini Polsek Rengas Dengklok memaksa pihak keluarga untuk menandatangani surat perdamaian. Baik. Bahkan kita sudah mengetahui bahwa itu tidak terbukti secara sah korban ataupun klien kami itu melakukan pencurian, begitu Pak. Baik, tapi apakah korban dengan terduga pelaku ini memang saling kenal atau sebelumnya memang tidak mengenal, Bang Rivaldo? Ya, untuk pelaku dan korban itu tidak kenal sama sekali Pak. Namun melihat dari keterangan pelaku ataupun misalkan dari aparat desa itu, aparat desa bahwa mengetahui motor yang digunakan oleh korban yaitu seseorang yang memang saat itu residivis curanmor, tapi kan korban itu tidak mengetahui hal tersebut, dan seharusnya warga seharusnya juga melakukan main hakim sendiri. Baik, Bang Rivaldo bisa dielaborasi untuk urutan waktunya kira-kira dari proses pemukulan, kemudian ada proses perdamaian di tengahnya dan kemudian baru ke rumah sakit. Itu kira-kira jedanya berapa jam sehingga mungkin bisa menjadi bukti juga bagi pihak keluarga lambat akhirnya untuk perawatan kepada korban. Baik, kalau secara timeline kejadian itu saat itu juga Pak, jadi kejadian itu tanggal 13 Mei sekira pukul 5 ataupun pukul 3 subuh. Itu kejadian saat itu terjadi di pelataran desa Dukuhkarya. Lalu untuk saat itu juga korban panik dan akhirnya lari ketika ada teriakan dari warga yang mengatakan bahwa pencuri motor, curanmor, yang akhirnya korban lari karena panik, karena warga pun sudah banyak di belakang, yang akhirnya lari beliau ke sawah, lalu ditangkap oleh aparat desa. Dan di saat itu juga kami menduga adanya pemukulan karena ada beberapa luka yang memang kita melihat bukan karena jatuhnya korban dari motor, melainkan adanya pemukulan ataupun penganiayaan. Lalu setelah itu korban dibawa lari ke kantor desa. Di situ korban diikat lalu dipukuli lagi, yang kemudian barulah korban dibawa ke Polsek Rengas Dengklok. Lalu saat itu sekira pukul 6 ataupun 7 keluarga korban baru dihubungi oleh pihak Polsek, yang saat itu juga keluarga mendatangi Polsek Rengas Dengklok dan melihat korban itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, bahkan sudah tidak mengenali orang tuanya itu sendiri. Begitu Pak. Baik, artinya setelah jam 7 itu baru dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi kalau dari catatan pihak dokter, lukanya di bagian mana saja Bang Rivaldo? Oke, berdasarkan rekam medis yang kita punya terkait luka-luka korban itu adanya retak di bagian tengkorak yang mengakibatkan adanya penggumpalan darah, lalu ada di mata sebelah kiri, lalu ada di pundak, ada di pinggang, dan ada di sebagian di luka-luka di kaki juga gitu Pak. Baik,
Kita harapkan semoga kasus ini bisa langsung segera diselesaikan dan tentunya kita harapkan juga dari masyarakat untuk tidak main hakim sendiri untuk kasus-kasus seperti ini ke depannya. Terima kasih Bang Rivaldo Sanova atas waktu dan juga informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bang.